Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas perkenaan nikmatnya sehingga kita kembali bersua dalam majelis ilmu seperti yang tengah kita jalani sekarang, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya sebagaimana disebutkan di dalam surat Shad ayat yang ke-29 ada dua, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, agar supaya ayat-ayat Allah itu ditadaburi, direnungi, difikirkan, dan agar supaya orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya terbuka, orang-orang yang hatinya berakal, mengambil pelajaran dari Al-Quran, yaitu untuk merealisasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin ayat-ayat Allah akan direalisasikan dalam kehidupan kalau ayat-ayat Allah tidak dipahami, kalau ayat-ayat Allah tidak dimengerti. Nah, inilah pentingnya kemudian kita senantiasa mengikhtiarkan untuk mengkaji dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga dengan ini Allah menghidupkan hati-hati kita dan Allah memberikan kita taufik untuk menjalani kehidupan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum ajmain. Saya berdoa kepada Allah semoga Allah memberkahi usia kita sehingga pertambahan usia kita senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam ketaatan di sisi Allah, dan semoga Allah mempertemukan kita di dalam surganya insya Allah. Kajian kita untuk malam hari ini adalah dengan tema serapuh rumah laba-laba. Serapuh rumah laba-laba. Di mana kajian tentang serapuh rumah laba-laba ini kita tadaburi dari ayat Allah surah Al-Ankabut ayat 41. Surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat yang ke-41. Bunyi ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina takhadzu min dunillahi auliya kamatsalil ankabut ittakhazat baita. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut laukanu ya'lamun. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang ittakhadzu, mereka mengambil atau mereka menjadikan min dunillahi, selain Allah, ya selain Allah, aulia, ya pelindung, sebagai sandarannya, sebagai penguat jiwanya, sebagai tempat dia mengadukan segala harapan-harapan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka perumpamaan mereka itu kamatsalil ankabut, semisal al-ankabut, yaitu laba-laba. Ittakhazat baita, yang membangun baita, rumah. Wa inna auhanal buyut, dan sungguh auhanal buyut, serapuh-rapuhnya rumah itu, labaitul ankabut, benar-benar rumah laba-laba. Jadi rumah laba-laba adalah sebenar-benarnya rumah yang rapuh. Laukanu ya'lamun, ya sekiranya mereka mengetahui. Sekiranya mereka mengetahui. Artinya banyak orang yang tidak mengetahui. Dan memang Allah mengatakan walakinna aktsaran nasa la ya'lamun, ya. Kebanyakannya manusia memang itu tidak berilmu. Kebanyakannya manusia itu memang jahil dalam agamanya. Ya, tetapi kemudian kita tidak boleh mengikuti kebanyakan manusia. Karena kebanyakannya manusia jahil, maka kita harus berilmu. Karena kebanyakannya manusia tidak memahami,
tidak memahami konsep rumah tangga yang benar, sehingga terjadi banyak rumah tangga sebagaimana rumah tangga laba-laba, maka kemudian kita harus belajar, kita harus mengenali, dan kemudian kita harus menghindari rumah tangga sebagaimana rumah tangga laba-laba yang rapuh. Nah, ikhwa wal akhwat fillah azanillah wa iyyakum ajmain. Kajian kita pada tadabbur surah Al-Ankabut ayat 41 ini sebenarnya lebih mengkerucutkan pada pembahasan tentang membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga, ya. Artinya kita akan mempersempit pembahasan tentang ayat yang mulia ini, yaitu pada pembahasan tentang rumah tangga. Bagaimana kita memilih pasangan hidup dan bagaimana kita membangun rumah tangga. Yang nanti akan kita coba uraikan dan jelaskan. Baik. Nah, dengan mengkaji surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat 41 ini, ya sebenarnya adalah sebagai muhasabah, khususnya pada penggalan ayat masalul ladzina takhazu min dunillahi auliya. Nah, itu adalah sebagai muhasabah sekaligus peringatan. Peringatan bagi sesiapa yang membangun rumah tangga ya dengan tidak menjadikan Allah sebagai tujuannya. Ya, tidak menjadikan Allah sebagai orientasinya. Melainkan selain Allah yang dijadikan sebagai tujuan. Ya, apakah harta, apakah popularitas, apakah kedudukan, kecantikan atau ketampanan fisik, dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, sebagai mukadimah atau sebagai pengantar bagi kita di dalam memahami satu ayat yang mulia yang akan kita perdalam untuk pembahasannya, perlu kita ketahui bahwa prinsip utama membangun rumah tangga itu adalah takwa, ya. Prinsip utama membangun rumah tangga itu adalah takwa. Dan ternyata konsep takwa dalam rumah tangga dapat kita rumuskan dari dua ayat. Konsep takwa dalam rumah tangga dapat kita rumuskan dari dua ayat. Dua ayat yang saya maksud adalah An-Nisa ayat 1 dan Al-Hasyr ayat yang ke-18. Kenapa? Karena pada dua ayat ini ada kesamaan, ya. Pada dua ayat ini ada kesamaan, ya. Kesamaannya di mana? Yang pertama adalah bahwa hanya pada dua ayat ini terdapat dua kali perintah takwa. Ya, saya ulang, hanya pada dua ayat ini terdapat dua kali perintah takwa dan tidak ditemukan pada ayat-ayat yang lain. Anda bisa periksa, Anda bisa teliti bahwa ternyata hanya pada dua ayat ini terdapat dua kali perintah takwa. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullah. Nah, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ada dua kali kan perintah takwa. Ya, yang pertama adalah ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Lalu kemudian berikutnya wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ada dua kali perintah takwa di sana. Dan kemudian di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 pun ada dua kali perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat lighad innallaha khabirum bima ta'malun. Dua kali perintah takwa di sana, ya. Perintah bertakwa agar setiap jiwa memperhatikan apa yang akan dipersiapkan di hari esok, dan perintah takwa yang menjadi inti dari takwa itu merasakan pengawasan Allah dalam kehidupan. Nah, ikhwatal iman wal akhwat fillah azani Allah wa iyyakum.
hal yang lainnya berkaitan atau berkenaan dengan dua surah ini, dua ayat ini, selain di dalamnya dua kali perintah takwa disebutkan, juga ternyata pada dua ayat ini memiliki redaksi ayat yang akhirnya sama. Ya, walaupun mohon maaf bukan redaksi sebenarnya, yaitu kandungan pada penggalan ayat yang terakhir, ya, itu ternyata kandungannya sama meskipun redaksinya sama. Ya, mohon maaf, meskipun redaksinya berbeda, tetapi kandungannya sama. Ya. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 1 tadi, di akhir ayatnya Allah mengatakan innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah alaikum terhadap kalian raqiba, maha mengawasi. Maha mengawasi. Lalu kemudian di surat Al-Hasyr ayat 18 bahwa innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti ya dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi masing-masing ayat ini diakhiri dengan penggalan ayat dengan penekanan kandungan makna ayat yang sama. Meskipun redaksinya berbeda. Nah, kemudian kesamaan yang lainnya adalah bahwa ternyata dua ayat yang mulia ini dapat dikaji, dikembangkan menjadi konsep takwa. Ya, dalam rumah tangga. Sehingga di sini saya tuliskan ada 4 konsep takwa dalam rumah tangga berdasarkan dua ayat di atas. Yang pertama dan yang kedua ini adalah konsep takwa di dalam surat An-Nisa ayat 1. Kemudian poin 3 dan 4 ini adalah surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Bahwa pada surat An-Nisa ayat 1 itu ternyata ada konsep takwa dalam memilih pasangan hidup. Kemudian takwa memelihara dan menjaga silaturahmi. Ya. Kemudian di surat Al-Hasyr ayat 18, takwa dalam mempersiapkan keturunan dan takwa dalam menjalani kehidupan. Ya. Karena di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu Allah mengatakan wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Ya, hendaklah setiap jiwa memperhatikan atau mempersiapkan bekalnya di hari esok. Nah, makna godans itu hari esok di situ bisa bermakna hari kiamat dan bisa bermakna masa depan di dunia. Dan ketika kemudian ayat itu kita bawa dalam konteks rumah tangga, maka wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, hendaklah setiap jiwa ya memperhatikan dan mempersiapkan generasi untuk hidup di zamannya di masa yang akan datang. Yang apabila kemudian orang tua tidak mempersiapkan generasi yang siap hidup di zamannya, yang siap hidup di masa yang akan datang, maka tentu generasi yang akan dilahirkannya generasi yang rapuh, generasi yang lemah, generasi yang akan terbawa arus kehidupan yang boleh jadi kehidupan di masa yang akan datang adalah kehidupan yang salah, kehidupan yang buruk. Karena semakin jauh zaman dari Nabi SAW, kemungkaran, kemaksiatan akan semakin merajalela. Ya, semakin jauh umat ini dari Nabi SAW, semakin besar peluang umat ini terjatuh pada kedurhakaan jauh lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan. Baik, nah, ikhwatal iman wal akhwat fillah azani Allahu wa iyyakum ajmain. Tetapi kemudian dalam kaitannya dengan kajian kita pada malam hari ini lebih memfokuskan pada takwa dalam memilih pasangan hidup, yaitu konsep takwa dalam memilih pasangan hidup dalam kaitannya dengan ayat yang akan kita kaji, yaitu takwa dalam memilih pasangan hidup. Baik. Nah, takwa dalam memilih pasangan hidup ada dua hal yang harus diperhatikan. Ya, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah membangun kekuatan rumah tangga itu berdasarkan Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Yang kedua mewaspadai terjadinya kerapuhan rumah tangga sebagaimana isyarat yang Allah ajarkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-41 ya, ayat yang ke-41. Nah, ini dua hal yang harus kita perhatikan nantinya ya. Dua hal yang harus kita perhatikan dalam memilih pasangan hidup
ya dalam memilih pasangan hidup. Kalau kita lihat ya sekilas tentang surat Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah memulai ayat di surat Ar-Rum ayat 21 itu dengan memperkenalkan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi manusia adalah dengan Allah menciptakan bagi manusia itu ada azwaja, pasangan, ya. Pasangan yang dengan pasangan itu litas kunu ilaiha, agar masing-masing merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan dengan ikatan pernikahan itu adalah mawaddah warahmah, saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun, dan pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, jadi kalau di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu Allah memulai ayat ini dengan perkenalan bahwa di antara tanda-tanda kebesarannya. Agar kemudian kita menyadari dan kita memahami bahwa tujuan utama kita memilih pasangan hidup itu adalah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah menikah, seorang suami harus semakin dekat dengan Allah. Seorang istri harus semakin dekat dengan Allah. Seorang suami, dia menguatkan istri untuk semakin dekat dengan Allah. Istri menguatkan suami untuk semakin dekat dengan Allah. Karena Allah memulai ayat pernikahan ini dengan wa min ayatihi. Lalu kemudian Allah menjadikan ikatan pernikahan itu yaitu misakon golidho, ikatan yang sangat kuat. Saking kuatnya sehingga Allah menggambarkan kekuatan ikatan pernikahan itu dengan firman-Nya litas kunu ilaiha, litas kunu ila. Ya, sebab sakana yaskunu itu setelahnya bisa ila bisa ma'a, ya, bisa ila bisa ma'a. Ya. Allah tidak mengatakan litas kunu ma'aha, tetapi litas kunu ilaiha. Apa yang membedakan dari litas kunu ilaiha dan bukan litas kunu ma'aha? Andaikan Allah mengatakan bahwa ikatan pernikahan itu litas kunu ma'aha, maka ini menunjukkan bahwa ikatan pernikahan itu hanyalah sebatas ikatan biologis. Ya. Hanyalah sekedar hubungan biologis saja. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikatan pernikahan itu litas kunu ilaiha, batin, bukan hanya biologis semata. Bahwa ketenangan akan didapatkan di dalam rumah tangga itu bukan semata-mata hajat biologis, tetapi selain karena Allah, itu adalah ikatan pernikahan yang semata-mata adalah bertujuan untuk sekedar kebutuhan biologis. Tidak lebih daripada itu. Sehingga nanti akan terjadi kerapuhan di dalam rumah tangga yang dibangunnya. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Kalau litaskunu ilaiha, maka seorang suami meskipun nantinya dia berada di luar rumah, ya bekerja, maka dengan ikatan pernikahan yang terbangun ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka di luar rumah dia tidak akan melakukan perbuatan selingkuh atau perbuatan zina. Demikian pula istri ketika suaminya meninggalkannya untuk urusan mencari nafkah, maka sang istri akan amanah di dalam rumah dalam mengurus harta suaminya atau mengurus rumah suaminya, di mana dia tidak akan memasukkan orang yang tidak disukai oleh suami ke dalam rumah. Tidak akan memasukkan laki-laki lain di dalam rumahnya. Ya, kenapa litas kunu ilaiha? Ya, karena mereka merasakan ketenangan, kedamaian lahir dan batin. Nah, sehingga buah dari ketenangan itu adalah Allah menjadikan masing-masing ini mawaddatan warahmah. Mawaddah itu saling pengertian, saling memahami, ya saling ta'awun, ya tolong menolong, saling
saling bahu-membahu, yang pada akhirnya terciptalah rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu menurut Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala adalah buah dari visi misi yang sama, buah dari kerjasama antara suami dan istri, buah dari saling memahami, saling pengertian, maka yang terjadi adalah rahmah. Apa itu rahmah? Keturunan. Ya, Allah mengaruniakan keturunan ya sebagai buah cinta, kasih sayang mereka bersama. Nah, anak yang lahir ini nantinya pun diarahkan kembali pada konsep wa min ayatihi. Anak itu akan dididik, ya akan tumbuh berkembang sesuai dengan konsep takwa agar anak ini menjadi generasi-generasi Rabbani. Generasi-generasi yang hidup untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi bahwa penekanan di dalam rumah tangga di surat Ar-Rum ayat 21 ini adalah litaskunu ilaiha. Ya, bahwa ikatan pernikahan yang terbangun itu ikatan pernikahan karena lahiriah dan batiniah. Ya, ketenangan dan kebahagiaan dirasakan itu adalah secara lahir dan secara batin. Kenapa bisa demikian? Karena ikatan pernikahan itu dibangun dengan tali takwa, dibangun dengan tali iman. Maka ikatannya adalah mitsaqon ghalidhah, ikatan yang sangat kokoh, ikatan yang sangat kuat. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa kerapuhan rumah tangga laba-laba itu merupakan gambaran dari rumah tangga yang terbangun tidak berdasarkan litaskunu ilaiha tetapi litaskunu ma'aha. Ikatan yang hanya sekedar ikatan-ikatan terbangun karena ya, kepentingan-kepentingan duniawi semata, tidak menjadikan Allah sebagai tujuannya, tidak menjadikan Allah sebagai orientasi di dalam membangun rumah tangganya. Nah, ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum. Sayangnya slide yang saya buat ini tidak tuntas gitu ya, karena saya coba membuatnya ba'da maghrib tadi. Ya, ini karena surat Al-Ankabut yang artinya laba-laba, ya, itu berjumlah 69 ayat, ya, berjumlah 69 ayat. Akan tetapi ayat yang menyebutkan tentang laba-laba hanya satu ayat. Nah, ini uniknya. Allah menamakan surah itu surah Al-Ankabut, jumlah ayatnya 69 ayat, tetapi yang berbicara tentang laba-laba, ayat yang menyebutkan tentang laba-laba itu hanya satu ayat, ayat 41. Maka disinilah kemudian sangat penting bagi kita untuk mengkaji satu ayat yang mulia ini. Ayat yang ke-41. Ya, ayat yang ke-41. Baik, saya kembalikan kepada slide yang kedua supaya kita bisa lebih fokus pada ayatnya. Baik. Nah, ikhwan wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum ajmain. Perhatikan satu ayat ini, kita mulai masuk mengkaji dan mendalami ayat yang mulia ini. Nah, Allah berfirman, "Masalul ladzina takhadzu min dunillahi auliya", perumpamaan orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Bahwa ketika dia mulai dari memilih pasangan untuk membangun rumah tangga, tidak menjadikan takwa sebagai orientasi hidup. Tidak menjadikan takwa sebagai jalan utama membangun rumah tangga. Tidak menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan utama dia membangun rumah tangga. Maka rumah tangga yang dibangunnya itu seperti rumah tangga laba-laba. Kama salil angkabut ittakhazat baita. Seperti laba-laba yang sedang membangun rumahnya. Perhatikan ikhwatal iman ahibazanillahu wa iyyakum. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa yang membangun rumah tangga itu, ya mohon maaf, yang membangun sarang laba-laba itu adalah laba-laba betina. Ya. Padahal Al-Ankabut sendiri ini lafaznya muzakkar ya dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab Al-Ankabut ini masuk kategori lafaz muzakkar sebab kata dalam bahasa Arab pun juga memiliki jenis. Ism dalam bahasa Arab adalah jenisnya, bisa muzakkar, bisa muannas. Ya muzakkar ya bahasa kita mungkin laki-laki, muannas mungkin perempuan. Oke, Al-Ankabut ini ditinjau dari lafaz dia muzakkar. Tetapi penekanannya pengabaran Allah melalui ayat ini bahwa yang membangun rumah atau yang membangun sarang laba-laba itu bukan laba-laba jantan.
melainkan laba-laba betina. Dari mana kita mengetahuinya? Dari kata kerjanya, yaitu fi'lu madinya Allah mengatakan ittakhazat. Ittakhazat. Andaikan yang membangun sarang itu laba-laba jantan, Allah akan mengatakan kama salil angkabuti ittakhadha baitan, ya. Ittakhadha baitan. Allah akan menggunakan kata ittakhadha tanpa ada ta'u ta'nis di akhir kata. Allah akan mengatakan ittakhadha tanpa ada ta'u ta'nis di akhir kata kerja ini. Tetapi Allah mengatakan ittakhazat yang berarti bahwa yang membangun sarang itu laba-laba betina. Ya, laba-laba betina. Dan kemudian barulah pakar zoologi mengungkap dengan pengkajian yang mendalam, dengan riset yang mendalam, di mana mereka harus bermalam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan di hutan, lalu kemudian memasang CCTV di sejumlah sarang laba-laba yang mereka jumpai, dan dalam penelitian mereka yang panjang terhadap sarang laba-laba itu, mereka memastikan bahwa yang membangun sarang laba-laba adalah laba-laba betina. Tapi Masya Allah, lihatlah bagaimana Allah mengabarkan kepada kita bahwa dengan adanya satu huruf saja, ta'ut ta'nis, tanpa kita harus melakukan riset, tanpa kita harus melakukan penelitian yang memakan waktu dan biaya yang banyak, kita dapat langsung mengatakan bahwa yang membangun sarang laba-laba adalah laba-laba betina dan bukan laba-laba jantan. Ya, karena Allah mengatakan ittakhazat baita. Lalu kemudian Allah mengatakan wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Sungguh serapuh-rapuhnya rumah itu adalah rumah laba-laba. Kenapa rumah laba-laba dikatakan rumah yang sangat rapuh, padahal ditinjau dari unsur yang membangun sarang laba-laba, maka kita akan dapati para pakar mengungkap benang laba-laba itu benang terkuat di dunia. Ya, benang laba-laba, benang terkuat di dunia. Di mana laba-laba ketika membangun sarangnya itu, dan kemudian binatang-binatang yang selevel laba-laba ukurannya, ketika kemudian terjerat di dalam sarang laba-laba, dia akan kesulitan untuk keluar dan selamat dari jaring laba-laba. Dia pasti akan terjerat di jaring tersebut, bahkan sampai mengembuskan nafas terakhir di sana. Dia tidak mampu mengoyak, ya, jaring laba-laba. Dia tak mampu lepas dari perangkap atau jaring laba-laba. Betapa kuatnya. Tapi kenapa kemudian rumah tangga laba-laba ini dikatakan rumah yang sangat rapuh? Padahal ditinjau dari unsur yang membangun sarang ini sangat kuat sekali. Sangat kuat. Ya. Dan kemudian kalau kita tinjau dari estetikanya, maka rumah laba-laba ini rumah yang sangat indah. Andaikan kita mampu mengungkap sebagaimana para pakar telah mengungkap dengan alat pembesar, dia dapati bahwa ternyata simpul laba-laba ini simpul yang terbaik, mengalahkan kehebatan, mengalahkan kemampuan para pramuka, ya, atau mereka yang kemudian tergabung dalam grup pencinta alam dalam hal membuat simpul-simpul pada tali temali. Betapa laba-laba, kita nggak tahu siapa yang ajar. Ini adalah petunjuk dari Allah. Dia mampu membuat simpul-simpul yang sangat indah, yang akhirnya menguatkan jaring atau rumah yang dibuatnya. Dan kemudian sudut yang terbentuknya juga sudut yang bagus. Sudut yang tepat. Menjadikan secara estetika indah sekali sarang laba-laba. Kemudian ditinjau dari unsur sarangnya terbangun, begitu kuat, begitu kokohnya. Tapi mengapa kemudian rumah ini dikatakan serapuh-rapuhnya rumah? Nah, ternyata ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, kerapuhan rumah laba-laba bukan pada unsur yang membangun sarangnya. Bukan pula kerapuhannya pada cacat estetikanya, tidak ternyata. Melainkan kerapuhan rumah laba-laba ini adalah
pada esensi kehidupan rumah tangga laba-laba. Ya. Jadi kerapuhannya itu adalah pada esensi kehidupan rumah tangga laba-laba. Bukan pada unsur yang membangun sarangnya. Bukan pada estetikanya. Tetapi ternyata kerapuhan rumah tangga laba-laba itu pada esensi kehidupan rumah tangga laba-laba. Bahwa yakinilah dan silakan Anda melakukan observasi, survei kecil-kecilan di setiap sarang yang Anda jumpai, di mana saja, di pepohonan-pepohonan yang mungkin Anda temukan di sana, bahwa ternyata dalam satu sarang hanya ada satu laba-laba. Ya, dalam satu sarang hanya ada satu laba-laba, dan pastikanlah laba-laba itu laba-laba betina. Ya, karena Allah yang menyebutkan hal tersebut. Apabila dalam satu sarang ada dua laba-laba, maka di sana berarti sedang ada laba-laba jantan yang sedang mendekati laba-laba betina dengan tujuan melakukan hubungan biologis. Ya, jikalau Anda menemukan dalam satu sarang ada dua laba-laba, pastikanlah salah satunya jantan. Di mana sang pejantan ini sedang mendekati laba-laba betina untuk melakukan hubungan biologis. Ya. Tetapi ketika kemudian laba-laba jantan setelah selesai menunaikan hajatnya hubungan biologis dengan laba-laba betina, sang laba-laba jantan harus segera minggat pergi keluar dari sarang. Karena jika tidak segera dilakukan hal itu, maka si laba-laba betina ini akan menjadi ganas. Si laba-laba betina ini akan menerkam laba-laba jantan dan akan mematikan laba-laba jantan itu. Ya. Karena itulah si laba-laba jantan setelah selesai hubungan biologis harus segera minggat dan pergi. Sehingga nanti kembali dalam satu sarang satu laba-laba. Karena jika tidak segera dilakukan oleh laba-laba jantan, maka akan diterkam oleh laba-laba betina. Akan dimangsa oleh laba-laba betina. Nah, inilah tadi yang kita sebutkan bahwa ikatan hubungan yang terbangun itu adalah sekedar ikatan litas kunu ma'aha, sekedar biologis. Tapi setelah itu tidak ada kepercayaan sama sekali. Tidak ada kedamaian, ketenangan di antara mereka, yang ada adalah percekcokan, pertengkaran. Sehingga akhirnya kemudian laba-laba betina membunuh laba-laba jantan. Apabila kemudian pada suatu waktu laba-laba betina ini menetaskan ya telur-telurnya sehingga kemudian muncul laba-laba baru, ya. Muncul laba-laba baru, ya, maka laba-laba baru ini atau laba-laba yang masih kecil ini harus segera minggat keluar dari sarang induknya. Karena kalau tidak, si laba-laba induk ini akan menerkam anak-anaknya sendiri. Dia akan menerkam laba-laba baru yang keluar dari atau yang baru ditetaskan dari telur-telurnya. Nah, sehingga kembali lagi pada satu sarang hanya ada satu laba-laba. Ya. Kira-kira laba-laba itu dia bertelur atau beranak? Nah, ini saya teringat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika orang Yahudi bertanya kepada beliau, "Wahai Ali, bagaimana cara binatang-binatang yang di darat itu dengan sekali lihat dapat dibedakan, dapat diketahui dia beranak atau bertelur. Sekali lihat gitu ya, sekali lihat. Tidak dengan menatap, sekali lihat aja. Begitu Anda lihat, beranak. Anda lihat, bertelur. Anda lihat lagi, ini beranak, ini bertelur. Pokoknya dengan sekali lihat, Anda langsung bisa menebak binatang itu beranak atau bertelur." Ini pertanyaan orang Yahudi kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Tidak boleh berpikir, harus dijawab segera. Begitu kata Yahudi kepada Ali. Kenapa? Karena dia ingin mematahkan sebuah kenyataan di mana Rasul menyabdakan Ali itu babul ilmi. Ya, pintunya ilmu. Maka orang Yahudi pengen melemparkan pertanyaan yang menurutnya sangat susah dijawab.
Maka dia pengen membatalkan apa yang disabdakan Nabi tentang Ali. Maka dia mengatakan, aku punya pertanyaan. Dengan pertanyaan ini kamu tidak boleh berpikir, langsung jawab. Pertanyaannya adalah, bagaimana binatang itu dengan sekali lihat, tanpa menatap, bisa dibedakan, bisa diketahui dia beranak, dia bertelur. Apa jawaban Ali? Tanpa pikir panjang, dia langsung mengatakan, perhatikan telinganya. Jika telinganya menjorok keluar, pastikanlah dia beranak. Dan jika telinganya merapat di kepalanya atau bahkan mungkin tidak terlihat, maka pastikanlah dia bertelur. Ya, maka tadi saya langsung mengatakan bahwa ya, ketika laba-laba dia bertelur dan menetaskan telur-telurnya sehingga muncul laba-laba baru. Kenapa saya mengatakan bertelur? Karena laba-laba itu saya tidak melihat ada telinganya menjorok keluar. Maka saya walaupun mungkin belum pernah mengamati langsung, saya pastikan bahwa dia dalam kondisi bertelur ya, dan menetaskan telur-telurnya. Nah, jadi ikhwatal iman wal akhwat fillah, begitu kemudian laba-laba baru ini keluar ya dari tetasan telurnya, maka dia harus segera minggat, jika tidak dimangsa oleh induknya sendiri, diterkam oleh induknya sendiri. Sehingga kembali lagi pada kenyataannya dalam satu sarang hanya ada satu laba-laba. Itu laba-laba betina. Nah, ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, terungkaplah sudah bahwa kerapuhan rumah tangga laba-laba itu bukan pada unsur-unsur yang membangun sarangnya. Melainkan kerapuhannya adalah pada esensi kehidupan rumah tangganya yang kacau balau. Kacau balau. Ya. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Sehingga akhirnya kemudian rumah tangganya kacau balau. Suami tidak betah tinggal di rumah. Sebab kalau tinggal di rumah yang ada pertengkaran dan seterusnya. Anak-anak pun tidak betah tinggal di rumah. Akhirnya kemudian segera keluar dari rumah. Nah, Allah memberikan sebuah gambaran kehidupan rumah tangga manusia. Jikalau kemudian orientasi dia membangun rumah tangga. Jikalau kemudian tujuan dia membangun rumah tangga bukan karena Allah, melainkan karena yang lain. Apakah karena harta, karena kedudukan, popularitas, jabatan, dan yang lainnya. Jikalau bukan karena Allah, maka kehidupan rumah tangga yang demikian adalah kehidupan rumah tangga yang rapuh, sebagaimana rapuhnya kehidupan rumah tangga laba-laba. Artinya walaupun sebenarnya dia tinggal di rumah yang sangat mewah, super mewah, rumahnya begitu kokoh, bahan-bahan bangunan rumahnya diimpor dari luar negeri, kemudian segala perabot, segala fasilitas ada di dalam rumah. Tapi manakala rumah tangga itu tidak terbangun karena Allah, melainkan karena selain Allah, maka esensi kehidupan rumah tangga itu akan kacau. Akan kacau balau. Tidak ada kepercayaan antara suami dan istri. Sehingga terjadi pertengkaran, terjadi perkelahian. Ya. Dan banyak berita yang kita temukan. Suami yang memutilasi istri, suami yang membakar istrinya, atau istri yang meracuni suaminya. Ya. Di Bandung ada kasus kejadian seorang istri yang menggorok leher bayinya. Ya. Dia gorok tuh leher bayinya. 2 lagi bayinya digorok. Ya, 2 anaknya yang masih kecil, satu masih bayi, satu masih berusia 2 tahun digorok oleh seorang ibu rumah tangga di Bandung. Nauzubillah min dzalik. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena suaminya itu selingkuh. Suaminya lama nggak pulang, tidak banyak menafkahi rumah tangga, sehingga sang istri berutang sana sini, diperparah. Kemudian sang istri mengetahui suaminya selingkuh, kawin lagi. Betapa stres sang istri ini, akhirnya kalap mata, ya akalnya dikendalikan oleh setan, maka akhirnya dia kemudian membunuh 2 bayinya karena saking marahnya kepada suami. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya, ini kehidupan rumah tangga yang kacau balau. Ya, kehidupan rumah tangga yang tidak ada kedamaian, ketenangan walaupun segala fasilitas terpenuhi. Ya, segala hajat kebutuhan secara ekonomi bisa tercover. Nah, ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum ajmain. Bahwa apabila rumah tangga dibangun tidak berdasarkan prinsip takwa, yang terjadi adalah kekacauan seperti kehidupan rumah tangga laba-laba.
jika ada tetangga yang ingin ikut nimbrung, malah tetangga jadi korban. Ketika ada binatang lain yang tertempel atau terjerat di dalam jaring laba-laba, maka tetangga itu, ya binatang lain itu ikut jadi korban. Maka demikian pula dalam kasus rumah tangga ini, ya rumah tangga manusia yang hidup dalam pertengkaran, dalam kekacauan, dalam ketidakpercayaan. Jika ada orang lain yang ingin ikut nimbrung, justru malah jadi korban juga, ya. Malah jadi ikut korban juga. Nah, inilah kondisi keadaan rumah tangga yang kacau balau. Nah, ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, Allah mengatakan laukanu ya'lamun. Ya, sekiranya mereka mengetahui. Jadi banyak orang yang tidak mengetahui betapa pentingnya membangun rumah tangga itu karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan iza ja'akum, ya, man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Jikalau kemudian datang kepada kalian laki-laki yang telah kalian ridhoi agamanya dan juga akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Wa illa, jika tidak segera dinikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah di muka bumi dan terjadi kerusakan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa pernikahan itu harus sesegera mungkin dilakukan tanpa menjadikan harta sebagai penghalang. Nanti insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan mengkaji surat An-Nur ayat 32. Wankihu al-ayama minkum. Nikahkan orang-orang di antara kalian. Orang-orang yang masih membujang, hidup sendiri. Ya. Baik berstatus jomblo atau duda, atau jomblowati, atau berstatus janda. Ketika dia hidup sendiri, nikahkan mereka. Ya, nikahkan mereka. Nah, kemudian ada penggalan ayat yang mengatakan iyakunu fuqara. Sekiranya mereka dalam keadaan miskin. Yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan mengayakan mereka sebagai karunia Allah buah dari pernikahan itu. Artinya nikahkan mereka, Allah tidak menjadikan dasar pernikahan itu adalah harta. Melainkan nikahkan mereka kalau memang mereka dalam kondisi fakir, miskin, Allah akan mengayakan mereka dengan ikatan pernikahan. Tetapi jadikanlah kelayakan dan standar utama di dalam membangun pernikahan itu adalah dinnya, agamanya, akhlaknya. Sebab inilah yang akan mengokohkan rumah tangga tersebut. Maka di sini penekanannya adalah bahwa hendaknya menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Hendaknya menjadikan Allah sebagai orientasi di dalam membangun rumah tangga. Ya, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai pedoman kehidupan. Karena jikalau tidak akan terjadi kesempitan hidup di dunia dan juga di akhirat. Maha benar Allah yang berfirman di dalam surat Toha ayat 124. Ya, wa man a'ridi an zikrillah fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah, siapa saja yang tidak peduli dengan ayat-ayat Allah, siapa saja yang mengabaikan ayat-ayat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka Allah menjaminkan baginya kehidupan yang sempit di dunia ini. Ma'isyatan dongka, yaitu kegersangan hati, ketidaktenangan, ya, kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Ya, terasa resah kehidupan ini. Ya, ma'isyatan dongka, terasa sempit kehidupan. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sudah sempit hidupnya di dunia, di hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai pedoman kehidupan. Tidak menjadikan Allah sebagai tujuan kehidupan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dahulu aku di dunia dalam keadaan bisa melihat? Kadzalika tatska ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Karena dahulu di dunia sudah ada petunjuk Allah, sudah ada ayat-ayat Allah sebagai pedoman kehidupan, dibacakan, diperdengarkan kepadamu, tapi engkau berpaling dari ayat-ayat Allah. Engkau
menjauh dari ayat-ayat Allah, maka pada hari ini engkau pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum ajmain. Ini sedikit ulasan atau gambaran dari surah Al-Ankabut ayat yang ke-41. Selanjutnya, jika ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan atau untuk diperdalam dengan apa yang kita kaji ini, falyatafaddal, saya kembalikan kepada MC kita untuk memandu acara selanjutnya.